Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratih Monika. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang causal loop diagram dan flow graph diagram terkait skripsi saya yang berjudul Analisis Karakteristik Generator Induksi 3 Fase Berpenguat Sendiri dengan Variasi Kecepatan pada Beban Penyeara dengan Simulasi PESIM. Yang menjadi latar belakang dari penelitian saya yaitu di mana konsumsi listrik Indonesia setiap tahunnya terus meningkat sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk membantu pemenuhan kebutuhan listrik Indonesia, diperlukan pembangkit-pembangkit terbarukan yang dapat didirikan di berbagai daerah, terkhusus Indonesia wilayah timur, yang notabene banyak wilayah terpencil dan belum mendapatkan suplai listrik. Generator induksi khususnya jenis berpenguat sendiri yang merupakan peralatan utama dalam pembangkitan tenaga listrik dengan skala kecil seperti pada pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH menjadi pilihan tepat untuk memenuhi kebutuhan energi di tempat terisolir yang tidak atau belum adanya daya reaktif dari jaringan. Di samping itu, generator ini dapat bekerja pada putaran rendah serta tidak tetap kecepatannya dan tidak memerlukan jaringan listrik untuk dapat beroperasi. Akan tetapi, generator induksi juga mempunyai beberapa kelemahan, antara lain masalah kebutuhan daya reaktif, masalah tegangan, dan frekuensi yang timbul ketika beroperasi sendiri. Penggunaan generator induksi 3 fase pada PLTMH kerap kali terhubung dengan beban nonlinier. Sistem tenaga listrik terisolir yang terhubung dengan beban nonlinier akan menghasilkan harmonik yang menyebabkan distorsi tegangan dan menyebabkan tambahan panas pada generator. Berikut merupakan prinsip kerja dari generator induksi. Prinsip dasar generator induksi berawal dari penggerak mula yang dipakai untuk memutar rotor searah dengan arah medan putar. Bila slip dibuat negatif atau dengan kata lain kecepatan putar rotor lebih besar dari kecepatan medan putar, mesin akan berfungsi sebagai generator. Selain diperlukan daya mekanis untuk memutar rotor, generator induksi juga membutuhkan sumber daya reaktif untuk memenuhi kebutuhan arus eksitasi. Untuk generator berpenguat sendiri, kebutuhan daya reaktif dapat diperoleh dari suatu kapasitor. Tanpa adanya daya reaktif, mesin induksi yang dioperasikan sebagai generator tidak menghasilkan tegangan. Fungsi dari kapasitor eksitasi ini adalah untuk mensuplai daya reaktif yang dibutuhkan generator untuk menghasilkan fluks di celah udara. Garis-garis fluks yang berputar tersebut akan memotong kumparan jangkar yang ada di stator, sehingga pada kumparan jangkar tersebut timbullah GGL atau tegangan induksi. Pada rotor sudah harus terdapat magnetisasi sisa atau pada kapasitor eksitasi yang terpasang. Kapasitor harus sudah mempunyai muatan listrik terlebih dahulu. Muatan kapasitor merupakan tegangan awal yang diperlukan untuk proses pembangkitan tegangan selanjutnya. Dengan adanya tegangan awal, di rangkaian akan mengalir arus. Arus tersebut akan menghasilkan fluks di celah udara, sehingga di stator akan terbangkit tegangan induksi sebesar S1. Tegangan S1 ini akan mengakibatkan arus mengalir ke kapasitor, yaitu sebesar I1. Dengan adanya arus sebesar I1 akan menambah jumlah fluks di celah udara, sehingga tegangan di stator menjadi E2. Tegangan E2 akan mengalirkan arus di kapasitor sebesar I2 yang menyebabkan fluks bertambah dan tegangan yang dibangkitkan juga akan meningkat. Hal ini terjadi sampai di mana E sama dengan VC. Ini merupakan rangkaian simulasi dari penelitian saya. Berikutnya yaitu causal loop diagram dari penelitian saya. Di sini di mana tegangan keluaran generator dipengaruhi 3 faktor, yaitu nilai kapasitor eksitasi, kecepatan putar generator, dan pembebanan. Semakin kecil nilai kapasitor eksitasi, maka semakin kecil daya reaktif yang dapat disuplai kapasitor untuk eksitasi.
Semakin kecil daya reaktif, semakin sedikit flux di celah udara, sehingga tegangan induksi yang dibangkitkan generator semakin rendah. Akibatnya, tegangan keluaran generator semakin rendah. Begitu juga sebaliknya. Faktor yang berikutnya yaitu kecepatan putar generator, di mana semakin kecil kecepatan putar generator, maka semakin kecil daya aktif yang dihasilkan generator induksi. Karena daya aktif yang dihasilkan generator induksi semakin kecil, maka tegangan keluar pun semakin kecil. Di samping itu, semakin kecil tegangan keluaran generator induksi, maka semakin kecil pula frekuensi keluaran generator induksi. Begitu juga ketika frekuensi generator induksi semakin rendah, maka tegangan keluaran generator induksi semakin turun. Begitu pula sebaliknya. Faktor yang berikutnya yaitu pembebanan. Ketika pembebanan pada generator induksi semakin besar, maka arus beban akan semakin besar. Arus beban yang besar maka memperbesar rugi tegangan di tahanan stator. Rugi tegangan tahanan stator yang besar akan memperbesar kebocoran flux di reaktasi stator, sehingga menyebabkan tegangan keluaran akan turun. Begitu juga sebaliknya. Berikutnya, ketika pembebanan generator itu berupa beban non-linier atau penyearah, maka semakin besar pembebanan, semakin besar total harmonik distorsinya. Semakin besar THD-nya, maka semakin kecil tegangan keluaran generator induksinya. Berikut merupakan flow graph diagram dari penelitian saya. Seperti yang tadi dijelaskan bahwa faktor yang mempengaruhi tegangan keluaran generator induksi yaitu kapasitor eksitasi, kecepatan putar generator, dan pembebanan. Serta tegangan keluaran saling mempengaruhi terhadap frekuensi keluaran generator induksi. Pada diagram dijelaskan bahwa semakin kecil nilai kapasitor eksitasi mengakibatkan semakin kecil tegangan keluaran generator. Kemudian, semakin kecil kecepatan putar generator induksi, maka semakin kecil tegangan keluaran generator induksinya. Selanjutnya, semakin besar pembebanan generator induksi, maka semakin turun tegangan keluaran generator induksi. Kemudian, ketika pembebanan generator induksi berupa beban non-linier atau penyearah, maka semakin besar pembebanan, semakin besar total harmonik distorsinya, sehingga semakin kecil tegangan keluaran generator induksinya. Adapun semakin kecil tegangan keluaran generator induksi, maka semakin kecil frekuensi keluaran generator induksi. Begitu juga ketika frekuensi generator induksi semakin rendah, maka tegangan keluaran generator induksi semakin rendah. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan ataupun kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.